Oke, kali ini kita punya soal tentang kesetimbangan pada tangga. Ini soal ini memang agak susah ya, karena dia agak panjang caranya. Dan mungkin kalian melihat ini bisa pusing, bahkan mungkin mual kali nengoknya nanti ya. Tapi tidak apa-apa, kita ikuti sama-sama pengerjaan soalnya. Semoga tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Serem banget kayaknya. Enggak seram. Ini biasa saja kok soalnya. Cuman memang lebih rumit saja penjabaran rumus dari kesetimbangannya. Oke, mari kita lihat sebuah tangga homogen beratnya 400 Newton. Nah, berat 400 digambar massa tangga 40. Kalian jangan bingung ya, karena berat itu adalah massa dikali percepatan gravitasi bumi, M kali G. G-nya itu umumnya 10 kan, berarti 40 kali 10. Maka hasilnya itu 400, seperti itu. Dan panjangnya 5 meter. Ini panjangnya 5 meter. Oh, ini sudah baik. Artinya dia sudah ngasih tahu kalau panjang tangganya itu 5 meter. Biasanya itu kalau seperti ini dia tidak ngasih tahu nih tangganya berapa. Berarti kita harus cari pakai Pitagoras. 3 kuadrat ditambah 4 kuadrat, nanti hasilnya akar 25 ya. Berarti nanti 5. Nah, itu pasangan trigonometri. 5 meter, jadi sudah sangat baik. Perlu diingat, kalian harus menggambar yang namanya diagram gaya. Berat tangga itu berada di tengah tangga. Artinya kalau dia panjangnya 5 meter, berarti beratnya itu di tengah-tengahnya, yaitu 2,5. Jadi di sini. Ini W tangga. W tangganya itu di 2,5 meter dari titik dasar. Ini saya nulis 5 kok jelek sekali ya. 5. Kemudian ini 2,5 juga. Ini tangga ya, bukan orang ya. Orangnya itu beda lagi nih ya. Diletakkan di tembok licin pada titik B. Oh, berarti ini titik B ya. Titik B. Dan di lantai pada titik A. Ini A. Oke. Jarak dari A ke lantai 4 meter. Kok aneh ya? Jarak dari A ke lantai, harusnya jarak dari A ke dinding 3 meter ya. Jarak dari B ke lantai baru 4 meter. Seorang anak 40 kg naik ke tangga tersebut sejauh 2 meter dari titik B, dan tangga tepat akan tergelincir. Besar koefisien gesek antara lantai dengan tangga sebesar berapa? Ini ambigu soalnya menurut saya. Diletakkan di tembok licin pada titik B. Tembok licin pada titik B dan di lantai pada titik A. Berarti kan lantai titik A, tapi ini jarak dari A ke lantai 4 meter. Harusnya jarak dari A ke lantai itu ya 0 meter. Karena kan A-nya di lantai nih. Ini soalnya ini bikin ambigu nih. Harusnya kalau dia jarak dari A ke lantai 4 meter, maka titik A itu di atas. Oke, yang ngerti ya? Dan titik B-nya itu berada di bawah. Jadi diletakkan di tembok licin pada titik A harusnya, dan di lantai pada titik B. Karena tidak sesuai dengan kalimat selanjutnya. Ini kalimat ini saya hapus ya. Karena tidak sesuai dengan kalimat selanjutnya. Tidak konsisten lah gitu. Tapi kalaupun terbalik, nanti kalian balikan saja angkanya. Tanya siapa yang ngasih soal ini, gurunya atau entah siapapun ya. Latihan-latihan apa, coba dicek lagi. Maksudnya itu seperti apa. Karena tidak sesuai dengan kalimat sebelumnya. Ambigu. Seorang anak 40 kg naik ke tangga tersebut sejauh 2 meter dari titik B. Berarti kalau dia 2 meter dari titik B, maka dari atas ini hitungnya. Kan? Kalau titik B di bawah, berarti dia ukurnya gini. Makanya saya bingung. Tapi kalau lihat dari gambar, kelihatannya sih titik A itu berada di atas. Karena tangganya itu dia baru naik nih 2 meter nih. Tidak jauh. Karena 5 meter. Nah, itu ya. Kalau lihat dari gambar. Tapi kalau lihat kalimat soal awalnya itu tidak sesuai. Nah, ngerti kan maksud saya? Kalaupun ini benar, artinya titik B-nya di bawah, titik A di atas, kita tukar ya. Kita tukar. Oke, saya tukar. Kalau titik A-nya itu di
atas, titik B nya di bawah. Berarti saya gunakan kalimat ini. Ini yang bikin soal bikin pusing juga, karena dia tidak sesuai, tidak konsisten bahasanya. Berarti ini titik B, ini titik A ya. Ini saya balik ya, saya balik karena dilihat dari gambar 2,5 meter kan di sini. Ini orangnya baru naik kalau lihat dari gambar. Maka 2 meter dari titik B di sini. Ini 2 meter. Ini ada W orang. W orangnya. W orang atau W anaknya ya. WA ya. W anaknya itu sama dengan M anak dikalikan G. Nah, ini kan M anaknya 40. Berarti nanti 40 kalikan 10. Berarti nanti 400 Newton. Sama dengan W tangganya ya. W tangganya juga 400 Newton nih. Yang ini tadi W tangganya. Oke, dah. Selanjutnya kan gambarkan lagi diagram gaya pada titik A dan titik B. Nanti kalau pada titik A, mana nih? Pada titik A itu nanti ada yang namanya NA. Kemudian pada titik B itu nanti ada namanya F gesek B dan NB, sorry. Ini kan NA, ini NB ya. Nah, dari sini nanti kalian akan mencari si F gesek B untuk menghitung si koefisien geseknya berapa. Yang ditanya itu mu-nya berapa. Oh, ini sudah panjang lebar saya jelaskan diagram gayanya, sudah 6 menit. Oke. Memang soalnya ini agak panjang penjelasannya. Oke, sekarang kita lihat diagram gaya sumbu X dan sumbu Y ya. Oke. Sumbu X dan sumbu Y. Sumbu X itu cuma ada si NA sama si FG. Jadi kalau saya gambarkan nih, yaitu ke sini. Ini ada NA, ke sini ada F gesek B. Karena dia seimbang sigma F X-nya itu sama dengan 0. Berarti itu nanti NA itu sama dengan F gesek B. Itu pasti ya. Kemudian sumbu Y. Sumbu Y itu ternyata yang ke bawah ada WO dan ada WT. Kemudian ke atas itu ada NB. Nih coba kalian lihat gambarnya. Ini yang ke atas ya, ada NB, ada WT dan WA ya, WA bukan WO. Saya biasanya pakai W orang. Ini kita pakai W anak ya. W anak. Nah, W anaknya 400 Newton. W tangganya 400 Newton. Berarti kalau kita hitung karena dia seimbang, sigma F Y-nya sama dengan 0. Berarti yang ke atas sama dengan yang ke bawah. Berarti NB sama dengan WA ditambahkan WT. Berarti NB-nya sama dengan 400 ditambah 400. Berarti NB-nya itu sama dengan 800 Newton ya. Ini belum selesai nih. Kemudian kalau ingin mencari gaya gesek, kalian harus tahu si NA dulu. Karena nanti kita cari FGB dari si NB dikalikan dengan koefisien gesek. Nah, bingung kan? Nih, saya gambarkan ulang dari diagram gaya yang ini. Tangganya. Ya, tangganya ini saya gambarkan lagi. Ini saya copy. Saya pindahkan ke halaman yang ini ya, biar lebih luas ya. Nah, nih. Oke, ini kan ada tangganya di sini ya. Tangganya. Kemudian itu ada orangnya. Orangnya di sini. Nah, anaknya tadi. Ini nanti kita cari si NA porosnya di B. Poros di B. Artinya di sini sebagai titik poros. Maka apa ini namanya? Momen gaya akibat NB dengan FGB itu sama dengan 0. Maka momen
gaya di FGB dan NB sama dengan 0. Karena kan jaraknya ke poros nanti dia 0. Oke, ngerti ya? Nah, sekarang kita lihat sudutnya. Nah, di sini kan digambarkan cuma dikasih tahu sin 53 4/5 cos 53 itu 3/5. Kita akan mencari sudut yang ini. Nah, sudut yang di samping sini. Sudutnya yang ini kita pakai theta. Nah, berapa nilai theta ini? Kalau dari segitiga, kita gini kan ya. Ini saya gambar di sini ya. Set. Ini theta. Ini tadi berapa tadi? 4 ya. Ini 3 ya. 43 ya. Dan ini pasti 5 kan? Nah, ini kalau kita pakai sin theta berarti sama dengan 4/5. Kalau pakai cos theta sama dengan 3/5. Nah, jadi dia itu adalah depan per miring atau depan per miring kalau si sin. Kalau cos itu samping per miring. Nah, berarti tetanya itu 53 derajat sebenarnya. Ini makanya dikasih tahu tetanya 53 derajat. Cuman tidak dikasih tahu di mana tetanya itu. Jadi memang soalnya agak aneh nih. Kalau dia ngasih tahu kok tetanya tidak dikasih tahu di mana gitu kan. Jadi ini tetanya ya di sini ya. Nah, kalian yang miring-miring ini si siapa tadi? Si WT, WA. Ini pasti. Nah, ini pasti ingat. Kalau kalian bingung cara penjabarannya saya kasih tahu. Ini penjabarannya kayak sini, ini pasti WT dikalikan cos theta. Kemudian yang ini juga WA dikalikan cos theta. Jadi kita akan buat dia tegak lurus terhadap batangnya. Oke. Kemudian NA itu yang sini. NA itu yang sini. Nah, ya. Ini kalau dia ingin NA, NA-nya itu dikalikan dengan sin. Nah, beda dia. Ini NA dikalikan dengan sin theta. Oke. Oke. Itu ya. Ini akan saya buat dia lurus gambarnya. Lurus artinya supaya enak dipandang gitu loh. Saya buat seperti ini. Set. Titik B di sini. Jadi yang ini saya turunkan. Ini saya turunkan gini supaya di datar tangganya. Jadi nanti itu kelihatan. Yang ke sini ada WA ya. WA cos theta. Jaraknya itu dari sini ke sini itu adalah 2 meter. Kemudian di samping dekatnya ini ada si WT cos theta, di mana jaraknya dari sini ke porosnya, ini porosnya 2,5 meter ya kan. Kemudian di sini paling ujung sekali di titik A itu ada si NA sin theta. Nah, di mana jarak dari NA ke porosnya itu adalah 5 meter. Nah, kan jadi kelihatan ya. Dia ini seperti batang. Nah, ini batang yang dipengaruhi oleh 3 buah gaya. Gaya yang ke atas ada NA sin, ada yang ke bawah itu WT cos sama WA cos. Nah, ini nanti kita pakai sigma torsi sama dengan 0 untuk mencari si NA-nya. Nih. Ini emang nggak panjang biasanya. Berarti nanti pakai, karena dia seimbang. Seimbang atau kesetimbangan bahasa apa nih di fisikanya itu. Sigma torsi sama dengan 0. Berarti nanti torsi yang ke atas itu sama dengan torsi yang ke bawah. Atau yang searah jarum jam itu sama dengan yang berlawanan jarum jam. Ini saya pakai bahasa yang sederhana saja biar mudah dimengerti. Yang ke atas itu nanti ada NA dikalikan sin theta dikalikan dengan 5 meter itu sama dengan WT dikalikan cos theta dikalikan dengan 2,5 meter ditambah yang ke bawah tadi ada WA
dikalikan cos theta dikalikan 2 meter ya. Nah, NA-nya kan tidak tahu berapa. NA. Sin theta-nya sin 53. Sin 53 tadi 4/5 ya. Dikalikan 5 sama dengan WT-nya 400. Cos theta-nya tadi 3/5. Dikali 2,5. Ditambah WA-nya 400 juga. Dikalikan 3/5. Dikalikan 2. Nah, ini tinggal coret-coret angkanya bisa. Yang ini 5 dengan ini kan habis. 5 dengan ini coret sini dapat 2 ya, dibagi 2,5 ya. Ini coret lagi dapatnya 200. Berarti saya tulis samping dulu ya. Berarti ini nanti 4NA ya. 4NA sama dengan 200 kali 3. Berarti 600 ditambah yang ini juga bisa coret 5 dengan ini dapatnya 80 ya. Ya, 80. Oke, 80 dikalikan dengan 6. 80 kali dengan 6 berarti 480 ya. Oke, 480. Kemudian berarti nanti tinggal diteruskan. Pan A sama dengan 1080 ya. Berarti NA sama dengan berapa tuh? 1080 bagi 4. Berarti NA sama dengan ini kan berarti 540. Berarti 270. Jadi ini 270 Newton. Oke. Tapi ini belum selesai ya. Karena yang ditanya itu adalah si koefisien gesek. Nah, koefisien geseknya itu nanti kita dapatkan dari yang ini. Dari si NB, NB-nya 800 ya. Tunggu. NB-nya 800 ini kan NA sama dengan FGB ya. Ya. NA itu kan sama dengan FGB dari yang persamaan yang tadi ya. Yang tadi itu yang saya lihat kan ketika sigma Fx-nya sama dengan 0. Kemudian yang kedua itu ada NB sama dengan 800 Newton ya. Ya enggak 800 Newton enggak tadi itu. Ya betul. Nah, NA-nya 270 kan? Berarti ini sama dengan 270 Newton. Nah, dari yang NA yang ini tadi. Yang kita dapat nih, 270 Newton. Oke. Lihat nih. Dari rumus FGB. FGB itu sama dengan mu dikalikan NB. Karena dia berada di titik B ya. Nah, inilah yang akan memperoleh nilai koefisien geseknya. Berarti 270 sama dengan mu dikalikan 800. Berarti mu sama dengan 270 dibagi 800. Nah, angkanya emang menyebalkan. Jadi kalian tidak usah dipusing-pusing karena santai aja. Ini coret ya. Jadi 27 bagi 80 itu sekitar 0,3375. Nah, jadi koefisien geseknya ini. Jadi koefisien gesek tangga dengan lantai senilai 0,3375. Tidak ada satuannya. Nah, jadi 0,3375. Oke. Nah, itu dia penjelasannya yang cukup panjang, lebar, kali tinggi, bikin pusing, bikin mungkin ada efek mualnya juga, tapi tidak apa-apa, namanya belajar fisika mau seperti itu. Kita proses ya. Semoga bermanfaat dan silakan bantu channelnya cara subscribe, like dan share ke teman-temannya. Siapa tahu teman-temannya juga bisa ikut pusing ya. Bisa paham lah gimana cara mengerjakannya. Semoga mudah dipahami juga penjelasannya. Akhir kata mohon maaf jika ada yang salah dan tetap semangat belajarnya. Sampai berjumpa di video-video selanjutnya. Oke, see you again.